Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Ada yang merasa tidak enak badannya? Tidak. Semua siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Maka baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran ataupun materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Oke, untuk selanjutnya silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Wahyu, Atau masuk semuanya ini? Wahyu sama Windu. Kemana Wahyu sama Windu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, gak ada yang konfirmasi dengan kalian? Tidak. Oke, ini tadi berangkat dari rumah ada yang berangkat sendiri atau diantar orang tua? Berangkat sendiri. Berangkat sendiri, siapa yang berangkat sendiri? Oke, Mbak Ines, jalan kaki atau naik kendaraan umum? Naik sepeda ontel. Naik sepeda motor. Mbak Desta? Jalan kaki. Jalan kaki. Jarak rumahnya jauh atau tidak? Tidak. Ya. Oke, anak-anak, meskipun kita berangkat sekolah itu jalan kaki maupun jalan orang tua, tetap hati-hati ya di jalan, karena tadi bapak waktu mengarah ke sekolah dekat melihat di perempatan dekat lampu merah penyeberangan itu terjadi kecelakaan. Jadi harus hati-hati ya. Iya, Pak. Ada yang tahu nggak kenapa kok bisa terjadi kecelakaan? Salah satu penyebabnya apa? Betul sekali. Selain itu, antara lain yaitu adalah kurang menghargai hak orang lain. Jadi kronologinya Bapak ceritakan. Tadi ada lampu merah ya, di lampu merah ada pengendara sepeda itu terlalu terburu-buru dan tiba-tiba waktunya warna merah. Kemudian ada pejalan kaki. Nah di situ karena si pengendara motor itu terburu-buru maka terjadilah kecelakaan. Maka dari itu untuk anak-anak semuanya harus berhati-hati dan juga menghargai hak orang lain, yaitu ketika bersepeda kalau waktunya lampu merah itu memberikan hak pada pejalan kaki untuk menyeberang. Oke. Anak-anak tahu nggak di pagi hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, kalau hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dalam kehidupanku. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Betul sekali, bahasnya apa? Dasar negara. Kenapa disebut dasar negara? Tahu, Pak. Tahunya cuma dasar negara. Oke. Anak-anak yang tahu nggak kenapa kita hari ini akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan? Belum tahu ya? Oke, nanti kita bahas. Kenapa sih kita harus belajar Pancasila sebagai dasar negara? Karena segala sesuatu dalam negara Indonesia ini dasarnya diatur dari Pancasila. Oke, untuk yang tahu Pancasila itu memiliki berapa sila? 5. Kenapa Pancasila itu disebut dengan Panca dan Sila? Ada 5 sila. Ada yang bisa menyebutkan 5 sila? Masuk Pancasila nggak ada yang hafal. Siapa yang berani maju duluan menulis Pancasila ada 5 sila? Monggo Pak Ines. Ini semuanya, Pak. Ya.
Ada Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk ini. Oke, mari kita sebutkan bunyi sila dari sila pertama, yaitu ada Ketuhanan yang Maha Esa. kemudian Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Persatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ini di dalam sila-sila ini ada yang mengetahui enggak kenapa bunyinya setiap sila itu seperti itu? Oke, maka kita hari ini belajar sejarah berdirinya Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu sejarah berdirinya bagaimana? Mungkin atau sudah membaca buku di perpustakaan atau gimana? Oke. Di sini Bapak ada gambar Pancasila seperti ini. Ingatkan ya di belakang. Biaran. Pancasila di dalamnya memiliki beberapa simbol-simbol. Di antaranya satu adalah gambar, Tiang. kedua, Rantai emas. ketiga, Pohon beringin. keempat, Kepala banteng. kelima. Padi dan kapas. Dalam setiap simbol-simbol ini memiliki bunyi seperti ini. Contohnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka dilambangkan dengan simbol bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan simbol rantai. Kemudian persatuan Indonesia dilambangkan dengan simbol. Pohon beringin. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan simbol. Kepala banteng. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan simbol. Padi dan kapas. Nah, anak-anak tahu nggak untuk mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara, para pendiri bangsa itu memikirkan secara matang-matang melalui beberapa sidang-sidang yang telah dilakukan untuk mencetuskan bahwa Pancasila itu layak sebagai dasar negara. Ada yang tahu sidang apakah itu? Ayo, yang masih ingat materi kelas 4 kemarin. Lupa Pak. Dia beramal BPUPKI. BPUPKI. Apa bacaannya? Badan Perumusan Badan Usaha Jadi betul sekali, sidang salah satu sidang yang dilakukan oleh para pendiri bangsa untuk mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pertama adalah melalui sidang BPUPKI. Panjangannya yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang itu menetapkan bahwa ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi Pancasila diperingati setiap tanggal berapa? 1 Juni. Oke, kemudian untuk mencetuskan beberapa sila-sila di dalamnya dilakukan lagi sidang apa? Betul sekali. Kepanjangannya apa? Ayo. Siapa yang tahu angkat tangan dulu. PTKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. yang dilaksanakan pada tanggal berapa? Tanggal 22 Juni 1945. Di situ para pendiri bangsa seperti I.R. Soekarno, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin dan yang lainnya itu memberikan gagasan-gagasan untuk mencetuskan nilai sila-sila yang pantas untuk di dalamnya.
Sehingga dari sidang tersebut akhirnya dihasilkan naskah program Jakarta, Piagam Jakarta maksudnya, maaf, yang isinya di dalamnya yaitu sila-sila yang sekarang kita jadikan sebagai dasar negara. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan negara Indonesia, maka Pancasila disitulah disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Baik, dari sejarah yang sangat amat mendalam tersebut, kemudian kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk meneladani dari setiap sila-sila yang ada. Di sini Bapak ada contoh. Yang pertama, di sila pertama ini ada gambar apa? Salat. Berdoa. Kedua? Kelihatan Pak. Gotong royong. Sudah? Gotong royong. Ketiga. Yang mana Pak? Ketiga ini. Ya, Gotong keempat. royong. Keempat. Musyawarah. Menyebarkan keadilan. Di sini ada Bapak ada contoh ya. Jadi dalam setiap sila ini memiliki beberapa poin-poin nilai-nilai yang wajib diteladani oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang kita anut. Contohnya kalau Islam sholat, berdoa sebelum memulai pelajaran, seperti itu. Kemudian di sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beragam. Yaitu kita sebagai makhluk yang sosial harus saling membantu. Contohnya dalam gambar ini ada anak yang jatuh dibantu ke tangan. Kemudian sila ketiga adalah persatuan Indonesia, di mana di sini tidak ada yang namanya perpecahan. Kita harus satu kesatuan. Karena apa? Pada dasarnya Indonesia merdeka itu terdiri dari satu kesatuan dari beberapa ribu pulau yang ada di Indonesia sehingga menjadi persatuan dan sekarang Indonesia itu merdeka. Yaitu di sini salah satunya yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari yaitu melakukan dalam lingkungan masyarakat atau sekolah, misalnya kerja bakti dan sebagainya. Selanjutnya sila keempat, musyawarah. Di dalam kelas ini sudah menerapkan musyawarah? Sudah ya? Seperti pemilihan ketua kelas. Kenapa kita harus melakukan musyawarah? Karena untuk kesepakatan bersama yang disebut dengan mufakat. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Wajib memberikan menghormati orang lain. Sekali bahas. Nah, jadi salah satu sila kelima yaitu adalah mendahulukan kewajiban dan baru mendapatkan hak, dan juga kita harus menghormati hak orang lain. Seperti ini. Di sini ada lampu merah, ada mobil dan ada penyeberang. Lampu merahnya berwarna merah, mobilnya berhenti mendahulukan pejalan kaki untuk menyeberang. Baik, dari sini ada pertanyaan dari anak-anak yang Bapak jelaskan? Belum ya? Ini ada penugasan kelompok, nanti silakan dibentuk 2 kelompok. Ini aja ya, sini 1, sini 2. Silakan ditulis sesuai dengan perilaku apa saja di sini. Ayo semuanya kerja ya. Tidak ada yang membantu. Ayo. Oke, waktu tersisa 5 menit. Nanti silakan dikumpulkan untuk kita bahas di pertemuan berikutnya.
Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Masih bingung apa manusia sebagai bangsa negara atau apa gitu? Belum. Oke. Jadi gini ya anak-anak, kita hari ini kan telah mempelajari dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pesan Bapak, setelah kita mempelajari ini, silakan nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus meneladani nilai-nilai yang di dalam sila-sila Pancasila yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau sebelum mulai pelajaran tadi kita melakukan berdoa seperti itu, dan misalnya ada teman yang jatuh silakan, atau ada teman yang kesulitan, tidak jatuh misalnya kesulitan, bisa dibantu. Misalnya ada, mohon maaf, misalnya di lampu merah ya kalian menemui pengemis itu, misalkan ada rezeki yang banyak silakan disisihkan untuk memberikan haknya, karena di dalam rezeki kalian terdapat rezeki orang lain, seperti itu. Masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga materi yang kita pelajari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Pesan Bapak, nanti ketika pulang silakan berhati-hati, tetap amalkan nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari, yang untuk demi keselamatan sendiri-sendiri maupun orang lain. Seperti itu ya. Oke, sebelum mengakhiri pada pembelajaran hari ini, silakan untuk kepala kelas lagi memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Mungkin cukup ini yang dapat coba sampaikan dari pelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Hati-hati di jalan, salam kepada orang tua. Nanti yang masih menunggu jemputan bisa memposisikan diri yang aman, jangan ke jalan raya ya. Terus yang bersepeda, naik sepeda ontel ataupun jalan kaki, hati-hati lagi, sekali lagi hati-hati, karena bukan kita yang kurang hati-hati, ada orang lain yang kurang hati-hati sehingga terjadilah suatu musibah. Oke, itu yang dapat Bapak saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.